Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah kisah jin yang pertama kali mendengar Al-Quran. Kisah ini diabadikan dalam surah Al-Jin terdiri atas 28 ayat, ataupun tergolong dalam golongan-golongan surah-surah Makkiyah. Dinamai Al-Jin diambil dari perkataan jin yang terdapat pada ayat pertama surat ini, yang artinya, "Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan." Lalu mereka berkata, "Kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yaitu Al-Quran." Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi, bangsa jin kerap mencuri kabar dari langit untuk kemudian membohongi manusia lewat perantara lisan para dukun. Setelah Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para jin kemudian mencari tahu wahyu yang diturunkan itu. Mereka penasaran ingin mengetahui isi Al-Quran tersebut. Mereka pun berpencar ke penjuru bumi untuk mendengar bacaan Al-Quran tersebut. Dikisahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat subuh bersama para sahabat, para jin mendengar lantunan itu dan merasa takjub lantaran tidak pernah mendengar untayan kata seindah itu sebelumnya. "Demi Allah, inilah yang telah menghalangi kita dari mendengar kabar berita langit," sahut mereka satu sama lain. Mereka pun kembali ke kaumnya. "Kami telah mendengar bacaan-bacaan yang menakjubkan," ujar jin pada pemimpinnya. Setelah itu turunlah wahyu surat Al-Jin ayat 1 kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan dalam Sahih Qalim ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan membaca Al-Quran. Dan ketika itu iblis melihat pintu langit ditutup dan tidak bisa lagi ditembus oleh jin dan pasukannya. Saat itu iblis berkata, "Apa yang telah terjadi di barat dan timur sehingga kita tidak bisa lagi menembus langit?" Maka ketika mereka mencari di penjuru barat dan timur, mereka pun menemukan cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berdoa dan membaca Al-Quran. Cahaya itu membuat para jin berdesakan untuk mendengar bacaan itu. Kemudian mereka beriman. Dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan bahwa saat itu ada beberapa jin yang diperintahkan iblis untuk melihat apa yang terjadi. Ketika para jin menjalankan tugasnya, justru mereka menyatakan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Perhatian itu pun berdesakan ingin mendengar suara indah yang keluar dari jiwa suci yang merindukan Allah dengan getaran iman. Para raja jin masuk Islam berkat suara indah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Sementara pendapat Ibnu Jauzi rahimahumullah dalam kitabnya Sifat As-Safwah punya kisah lain dari sebab turunnya ayat itu. Dari Sahal bin Abdullah, beliau berkata, "Suatu hari aku itu Sahal berada di permukiman yang dulunya ditempati kauman. Tiba-tiba aku melihat perkampungan di permukaan tanah lapang yang berlubang. Di sana terdapat istana yang megah, yang terbuat dari batu, yang atap dan pintunya berlubang. Aku melihat di lubang tersebut banyak jin bermukim. Karena penasaran, aku memutuskan untuk masuk istana guna melihat sesuatu di dalamnya. Tak lama aku melihat seorang tua yang berbadan sangat besar memakai jubah dari wol yang sangat lembut. Ia telah melaksanakan sholat menghadap Ka'bah. Aku tidak terlalu kaget dengan besar badannya, tapi aku lebih kaget dengan apa yang dipakainya. Betapa lembut wol tersebut terlihat di hadapanku. Lantas aku memberi salam kepadanya, dan ia pun menjawab salamku. Wahai Sahal, sesungguhnya bukan badan yang membuat pakaian seseorang lusuh. Akan tetapi yang membuatnya lusuh dan usang adalah uap-uap dosa dan makanan haram. Sesungguhnya jubah ini telah melekat di tubuh saya selama 700 tahun. Dan dengan jubah ini aku telah bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Saya beriman pada keduanya." Ucap orang tadi seakan tahu isi benar Sahal. "Siapakah engkau?" tanyaku penasaran.
Saya adalah jin yang tentangnya diturunkan ayat Al-Jin. Yang satu, jawab orang tadi. Dan inilah kisah jin yang pertama kali mendengar Al-Quran. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah, dan juga mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.